Kedengaran semua suara saya maksudnya? Jauh, suaranya agak jauh ya. Suaranya agak jauh. Oh, oke. Ya, kita lagi sambil coba ya. Apa kabar? Ada yang dengar atau bagaimana? Coba komen dulu. Bisa. Dengar. Dengar suaranya. Dengar tapi suaranya agak jauh. Oh, agak jauh ya. Oke, kalau yang di rumah yang kalau di rumah berdua, kalau terus yang sendiri-sendiri boleh lihat saya dulu ya. Kasih salam sama pasangannya ya mereka. Kasih salam yang di rumah suami istri boleh kasih salam. Terus kalau misalkan yang di tempat-tempat lain kasih tos saja, kasih tos. Apa kabar engkau luar biasa? Sudah? Udah bagus, suaranya udah bagus. Puji nama Tuhan. Coba lihat lagi, ini kan sudah berapa lama kita? Sudah 7 bulan, 5 bulan ya. Coba senyumnya yang paling luar biasa pagi hari ini. Ini saya masih sehat, puji Tuhan. Oke. Oke, sebelum kita masuk di dalam persekutuan Zoom pagi hari ini, kita hening sejenak, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami masih ada sebagaimana kami ada Tuhan, karena penyertaan Tuhan bagi hidup kami. Kami tetap berharap kepadamu Tuhan, apapun yang terjadi, apapun yang kami rasakan saat ini, karena kami percaya Tuhan Engkau lebih besar, Engkau lebih berkuasa atas hidup kami. Dan pagi hari ini Bapa, kami boleh bersekutu lewat Zoom bersama dengan komunitas PDKK, karena kami kerinduan hati kami untuk bertemu belum bisa Tuhan, tetapi saat ini kami boleh menatap satu dengan yang lain, kami boleh bersuka cita. Karena firman Tuhan berkata, bila 2 orang berkumpul, Engkau hadir. Tetapi kami percaya, lebih percaya dan beriman Tuhan, Engkau hadir dalam hidup kami, di dalam keluarga kami. Dan pagi hari ini kami boleh bersyukur, kami boleh mengungkapkan isi hati kami di dalam persekutuan pagi hari ini. Sebab Engkau Tuhan yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji nama Tuhan. Tepuk tangan yang di rumah boleh tepuk tangan. Saya tidak melihat masalahnya nih. Tepuk tangan. Oke, kita mau katakan bila 2 orang berkumpul, Tuhan hadir. Kita katakan pujian ini bersama-sama. Bila 2 orang berkumpul dalam namanya, Yesus pasti hadir di tengah mereka. Bila 2 orang bersehati dan sepakat, minta apa saja pasti Dia beri. Bila 2 orang berkumpul dalam namanya, Yesus pasti hadir di tengah mereka. Bila 2 orang bersehati dan sepakat, minta apa saja pasti Dia beri. Itulah janji Tuhan. Itulah janji Tuhan bagi orang percaya yang hanya berharap kepadanya. Pasti ada kesukaan di dalam hidupnya, berkemenangan dan berkelimpahan.
Sebab di dalam Tuhan pasti kita boleh mengalami berkelimpahan karena Tuhan baik bagi kami. Amin. Bila dua orang berkumpul dalam namanya, sama-sama, Yesus pasti hadir di tengah mereka. Bila dua orang bersehati dan sepakat, minta apa saja pasti Dia beri. Itulah janji Tuhan bagi orang percaya yang hanya berharap kepadanya. Pasti ada kesukaan di dalam hidupnya, berkemenangan dan berkelimpahan. Itulah janji Tuhan. Itulah janji Tuhan bagi orang percaya yang hanya berharap kepadanya. Pasti ada kesukaan di dalam hidupnya, berkemenangan dan berkelimpahan. Berkemenangan dan berkelimpahan. Berkemenangan dan berkelimpahan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Bagaimana? Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan, kalau pagi hari ini kita sudah masuk di dalam pujian awal dan kita katakan, saya mau semuanya kita katakan syukur kita pagi hari ini. Kita lebih masuk lagi di dalam hadirat Tuhan. Kita nyatakan setiap apa yang kita rasakan pagi hari ini di hadapan Tuhan. Dan kita mau katakan syukur, ku berikan syukurku hanya bagi nama Tuhan, hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhanku, Kau telah tebusi hidupku, karya kudus-Mu mengubahkanku, kini aku jadi baru. Ku berikan syukur pada Yesusku, Kau telah angkat hidupku, karya kudus-Mu melayakkanku, kini aku layani-Mu. Syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku.
pada Yesusku, Kau telah angkat hidupku. Karya kudus-Mu melayakkanku, kini aku layani-Mu. Oh, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Oh, syukur, berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Buat anugerah kasih-Mu bagiku. Buat anugerah kasih-Mu bagiku. Mari kita sama-sama bersyukur. Terima kasih Yesus, sebab Engkau baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus atas penyertaan-Mu, penghiburan-Mu ya Tuhan bagi kami. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh dipertemukan secara online. Kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami selama ini, atas kesehatan dan keselamatan yang Kau berikan pada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang telah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih-Mu, pengampunan-Mu yang selalu Tuhan berikan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami boleh ada dalam keadaan baik dan sehat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan Kau berikan kepada kami, mendampingi kami selalu dalam setiap kondisi, dalam setiap kesulitan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami boleh memuji dan memuliakan Engkau bersama teman seiman kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kasih yang sungguh luar biasa Engkau berikan kepada kami. Hingga pada pagi ini kami dapat berkumpul dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan.
Terima Terima kasih kasih. Tuhan. Yang terdalam Tuhan akan Engkau. Kami bersyukur Tuhan karena pagi hari ini Engkau masih menjaga, memelihara kami. Engkau Tuhan yang tahu akan keadaan kami, akan masa-masa saat ini ya Bapa. Biarlah kami taruh dalam tangan kasih Tuhan, terjadi atas kehendak Tuhan bagi kami. Semuanya ini kami haturkan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan dengarkan kesaksian dari ada yang kesaksian, akan memberikan kesaksian. Kalian persilakan. Saya ya yang di Susan. Bu Susan. Oke, silakan. Oke. Selamat pagi semuanya, Shalom. Saya pada kesempatan ini berterima kasih untuk diberi kesempatan sehingga saya bisa menceritakan pengalaman kasih Tuhan Yesus yang begitu besar untuk saya dan keluarga. Ini kejadian kira-kira 2 tahun yang lalu ketika anak saya memutuskan akan kuliah di negara yang agak jauh dari Indonesia. Saat itu pilihan saya lebih tepat kepada negara tetangga, di mana di sana ada kakaknya di sana. Tetapi entah kenapa anak saya itu tetap bersikeras untuk ke negara tersebut dan pilihannya itu didukung oleh papanya. Dan semua kerabat semua membenarkan dan mendukung dia karena menurut mereka itu pilihan yang paling bagus. Saya selama ini selalu paling dekat dengan anak dan saya orangnya khawatiran. Jadi saya bergumul sendiri dan galau banget hati saya atas pilihan dia itu. Dalam kegalauan itu saya cuman ingat Tuhan. Saya hanya bisa berkata-kata kepada Tuhan dan berdoa, Tuhan, kalau memang itu pilihan terbaik untuk anak saya dan mendukung masa depan dia, kuatkan hati saya untuk melepas dia. Kalau memang bukan pilihan yang terbaik, tolong buka hati dan pikiran dia untuk berubah, untuk merubah pilihan dia. Dan angkat semua kecemasan dalam hati saya kalau memang itu pilihan yang terbaik untuk dia. Tuhan Maha Baik. Tidak lama saya mendapat jawaban. Kedua anak saya maupun suami saya tiba-tiba merubah pikiran. Ya udah kita ikutin pilihan mami. Tanpa alasan mereka tiba-tiba bilang mengikuti pilihan saya. Saat itu saya berasa langsung hati saya yang ganjelan di hati saya itu lepas. Saya senang, tapi ketika kerabat dan teman-teman saya mendengar itu, mereka bilang bad choice. Wah, itu membuat saya galau lagi. Lah, saya berdoa, pilihan saya itu saya atas bimbingan Tuhan. Apakah salah? Apakah saya seorang yang egois? Saya kembali berkata-kata pada Tuhan dan berdoa, Tuhan, kalau memang saya seorang yang egois, tidak mendengarkan pilihan anak saya, sadarkan saya. Tapi kalau memang benar, pilihan itu sesuai dengan kehendak Engkau dan diizinkan Engkau, beri saya keyakinan itu. Tidak lama kemudian saya mendapat jawaban juga. Anak saya tetap berangkat dulu ke sana, singkat cerita dia berangkat dulu ke sana.
Tidak lama setelah dia berangkat, Tuhan memberi saya keyakinan. Pilihan kamu tidak salah. Kurs di negara pilihan pertama dia melonjak tinggi. Dan itu bukan cuma satu keyakinan yang diberikan Tuhan kepada saya. Keyakinan kedua yang diberikan itu, ternyata di negara pilihan pertamanya itu terjadi pemilihan presiden dan sangat parah, rusuh, dan kebetulan kota rencana pilihan anak saya yang pertama itu yang paling parah. Saya puji Tuhan sekali kalau anak saya tidak ada di sana. Saya tidak bisa bayangin kalau anak saya di sana, saya di sini. Saya tidak bisa bayangin bagaimana saya harus ininya. Dan lebih nyata lagi, Tuhan memberi lagi suatu keyakinan kepada saya. Di saat pandemi ini, negara pilihan pertama anak saya itu adalah negara yang paling parah untuk kedua parah untuk pandemi ini. Saya benar-benar puji Tuhan karena saya merasa diarahkan dan diizinkan sesuai dengan kehendak Dia. Jadi pesan saya untuk teman-teman, apabila kita melakukan segala hal, libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu saya rasakan benar-benar Tuhan kita dahsyat. Sekian pengalaman saya ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Saya kembalikan kepada host kita atau WL. Terima kasih untuk kesaksiannya, Ibu Susan, yang sangat menguatkan kami semua. Terima kasih Ibu Susan. Kita akan menanggapi pujian dari kesaksian Ibu Susan. Kalau Allah kita, Allah yang menjaga kita, melindungi kita, memelihara kita. Karena Dia Allah yang El Shaddai. Kita nyatakan pujian ini, ungkapan dari syukur kita, kesaksian kita pagi hari ini. El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berikan sorak-sorai tepuk tangan kita buat Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik dan luar biasa. Amin. Kita nyatakan pujian ini bersama. Tuhan Yesus baik, teramat sangat baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti, oh, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama, Tuhan Yesus baik, oh, oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sebab dari selama-lamanya Tuhan Yesus sungguh baik dan luar biasa baik. Amin.
katakan pujian ini bersama-sama. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik. Amin. Kita siapkan hati kita. Dan saat ini kita akan masuk lebih sungguh lagi. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau katakan Engkau Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Yang bertata dalam hati kami. Uji kami Tuhan, agar kami lebih diperbaharui lagi Tuhan di dalam Engkau. Kami datang menyembah Engkau Tuhan. Kami bernyanyi bagi nama Tuhan. Ujilah aku, Allah, aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kami sungguh mencintai-Mu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan.
Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku agungkan Yesus Raja, Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Oh, sebab Engkau Tuhan, Kau yang kami layak tinggikan. Jesus, we worship you, Lord. Ya la 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 masyanamo. Oh, ya la 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 masyek, ya la 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 la, ya la 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 masyanalamo. Hallelujah, hallelujah. Oh. Kami mengagungkan Engkau Tuhan. Engkau layak dan berkuasa atas hidup kami. Bapa, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami persekutuan doa Yakobus boleh bersekutu bersama lewat Zoom Tuhan. Kerinduan hati kami Engkau tahu. Biarlah kami datang terus menyembah Engkau Bapa di saat-saat sekarang ini Tuhan. Ya Bapa, berkati kami, berkati kehidupan kami. Apapun yang kami rasakan, apapun yang kami lakukan saat ini Tuhan, Engkau Maha mengetahui. Allah Maha Rahim. Allah yang memenuhi hidup kami. Kami bernyanyi hosana Tuhan, kami tinggikan Engkau Tuhan. Dan pagi hari ini kami akan terus mendengarkan firman-Mu. Kami akan mendengarkan apa yang Kau katakan bagi kami lewat Brother Alfred Ludoni Tuhan. Biarlah kami boleh mendengar apa yang Kau katakan bagi kami. Selidiki hati kami Tuhan. Apa yang mengganjal kami, biarlah Engkau singkapkan dan kami fokus hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Brother Ludoni, kami persilahkan. Halo, baru ketemu lewat Zoom. Oke, silakan. Testing. Tes, apakah suara saya kedengaran? Ya, Boleh lihat? Jelas, Pak. Oke. Sangat baik. Jelas, Oke. saudara. Oke, baik. Mari kita mulai ya. Pertama, terima kasih buat undangannya untuk menyampaikan firman Tuhan di PD Yakobus ya ini ya. Kakak Gading. Ternyata kalau lewat Zoom lebih gampang ya. Kita bisa ketemu, nggak perlu nyetir 2 jam, 3 jam, langsung tinggal buka laptop dan bisa nyambung. Jadi sebenarnya Corona ini juga membawa sesuatu yang baik sih sebenarnya. Ya, banyak hal yang baik bisa kalau kita bisa lihat dari sudut pandang ya yang benar. Saya dikasih tema tentang peranan hamba Tuhan di akhir zaman ini. Tema yang sebenarnya kalau saya ngajarnya sekali-sekali, saya nggak tahu Bapak Ibu ini sudah mengerti kebenaran firman Tuhannya sampai kemana ya, karena ini tentang akhir zaman. Maka saya rasa mari kita lihat sesuai dengan temanya ya. Saya mau coba sesuai dengan temanya. Pertama kita mesti samakan dulu persepsi hamba Tuhan ini siapa, hamba Tuhan gitu ya. Yang jelas hamba Tuhan itu setiap daripada kita adalah hamba Tuhan ya. Setiap kita. Jadi tidak ada yang namanya Elfri pewarta dia hamba Tuhan, Ari dia full time menyanyi worship maka dia hamba Tuhan, atau pendeta atau pastor hamba Tuhan. Sedangkan kami hanyalah umat biasa. Tidak. Kita semua ini cuma punya 2 pilihan, hamba Tuhan atau hamba iblis. Jadi mau pilih yang mana? Pilihlah hamba Tuhan ya. Maka mari kita mulai. Saya ambil bacaan tidak sesuai dengan yang di flyer ya, karena itu agak kurang tepat. Cuma saya nggak usah koreksi. Saya langsung ke sini aja. Saya ambil bacaan dari Matius 25. Matius 25. Ayat yang ke-1 sampai 13. Ayat yang sangat familiar, ayat yang sangat sering mungkin kita sudah sering dengar tentang gadis bijaksana dan gadis yang bodoh. Gadis bijaksana, gadis bodoh. Kita tahu ceritanya semua ya. 5 gadis bijaksana, 5 bodoh. Mereka menyongsong mempelai laki-laki, ambil pelita ya. Tapi 5 yang bijaksana bawa pelita dan dia bawa cadangan minyak. Yang bodoh cuman bawa pelita aja. Dia tidak bawa cadangan minyak. Tunggu, lama mempelai itu tidak datang-datang. Maka mengantuklah mereka, lalu tertidur. Kemudian tengah malam terdengar suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Gadis-gadis bangun membereskan pelita mereka, yang bodoh berkata kepada bijaksana, kasih kami dong sedikit minyaknya, supaya minyak kami juga bisa, pelita kami bisa menyala. Tapi yang bijaksana berkata, kalau saya bagi sama kamu, nanti saya pun kehabisan, maka pelita saya pun juga mati. Kamu pergi deh beli di toko, beli di kios sebelah, di mana ya. Waktu mereka lagi pergi beli, kemudian mempelainya datang dan akhirnya masuk ke perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian gadis bodohnya bilang, bukakan kami pintu.
Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Perumpamaan gadis bijaksana dan gadis bodoh ini sebenarnya adalah 10 gadis ini yang kita terlewatkan ya. Saya tahu, yakin banyak orang terlewatkan. Ini bukan bicara tentang mempelai wanita. Gadis bijaksana dan gadis bodoh ini, 10 orang ini adalah teman daripada mempelai wanita. Bridesmaid, kalau zaman sekarang namanya bridesmaid. Jadi mereka bukan mempelai wanita. Mereka ini adalah teman dari mempelai wanita yang menunggu mempelai pria. Lah kita tahu ya, bahwa mempelai pria kita adalah siapa? Tuhan Yesus. Mempelai wanita itu adalah gereja, yaitu kita semua ini, gereja, orang Kristen. Harusnya dipersiapkan untuk menjadi mempelai Kristus ya. Nah, teman mempelai wanita ini siapa? Teman mempelai wanita ini adalah orang-orang yang dekat dengan sang mempelai wanita, dan dia mempersiapkan supaya mempelai wanita ini jadi cantik, segala hal-halnya yang diperlukan itu dia tolong supaya mempelai wanita ini siap menghadapi pesta pernikahan bersama mempelai pria. Siapakah orang-orang ini? Orang-orang ini hari ini adalah para hamba Tuhan yang bekerja sebagai pewarta Injil. Dalam tanda kutip, ini seperti saya, pewarta, para pastor, para pendeta, siapapun itu, pewarta-pewarta. Orang-orang yang mempersiapkan mempelai wanita. Mari kita lihat satu-satu beberapa poin yang saya mau bagikan ya. Jadi perumpamaan tentang 10 gadis ini bukan tentang mempelai wanita, tetapi tentang bridesmaid. Jadi kita mesti ngerti pesta pernikahan orang Yahudi itu seperti apa konsepnya ya. Untuk kita bisa mengerti perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan ya. Bicara tentang apa? Poin pertama ya. Boleh saya tahu waktu saya berapa menit dikasih supaya saya bisa atur? 45 atau sejam? Terserah. Sejam boleh. Sejam ya. Oke, makasih. Yang pertama adalah begini. Jadi perumpamaan ini sebenarnya mengajarkan tentang kesiapan para pengajar firman. Kesiapan dari para hamba Tuhan, yaitu orang-orang yang harusnya mengajarkan kebenaran firman Tuhan dengan benar, supaya umat itu bisa menjadi mempelai yang cantik, dalam tanda kutip, yang tidak bercacat dan bernoda. Jadi tidak dicemarkan oleh dosa dan oleh dunia. Jadi seorang pewarta, seorang pengkhotbah, pengajar seperti saya, harus mengajarkan kebenaran firman Tuhan yang murni, supaya umat itu siap ketika suatu hari harus bertemu dengan Tuhan Yesus. Saya ulangi, harus mempersiapkan umat untuk kudus dan tak bercacat, supaya siap kalau waktu kita sudah selesai di bumi ini. Apalagi hari ini dengan keadaan COVID-19 ini, kita bisa lihat bahwa betapa dekatnya orang dengan kematian, begitu dekat gitu ya. Apalagi kalau Bapak Ibu ada dengar cerita atau keluarga, semoga singgah atau teman ya, yang sudah dipanggil Tuhan dengan cepat gara-gara kasus corona ini, maka kemudian kita harusnya berpikir ulang. Kita harusnya berpikir ulang. Apa yang harus saya persiapkan sungguh-sungguh dalam hidup saya? Karena anytime kalau saya pergi, maka apa kira-kira yang bisa menjadi modal untuk Tuhan menerima saya di surga nanti? Apa yang menjadi modal? Harusnya kita berpikir ya. Kemudian, wah ternyata saya lihat, oh ternyata kekayaan nggak saya bawa. Oh ternyata
semua yang orang dunia ini cari, bahkan mungkin yang saya sendiri cari, ternyata itu bukanlah yang terpenting dalam hidup ini. Yang terpenting adalah iman kita kepada Yesus Kristus. Saya ulangi, yang terpenting adalah iman kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata di Lukas 18 ayat 8, anak manusia datang, apakah ketika anak manusia datang, apakah ia mendapati ada iman? Ada iman. Jadi Tuhan mencari iman. Dan Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saya ulangi ya, iman timbul, Roma 10 ayat 17. Saya kecepatan nggak Bapak Ibu? Tidak. Lumayan lah ya. Oke. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17 berkata demikian. Berarti kalau saya mau punya iman, saya harus mendengarkan firman. Firman Kristus, artinya firman yang diurapi. Firman yang benar-benar murni. Jadi apa yang Tuhan katakan, harusnya itu yang kita keluarkan. Jadi apa maksud Tuhan dalam setiap firman? Seorang pengajar harus bisa mengeluarkan makna sesungguhnya daripada firman Tuhan. Ya. Untuk itu seorang pengajar harus belajar bahasa aslinya, mesti tahu juga ya. Bukan berarti ini ya, tapi minimal sekarang kita kan teknologi udah canggih, Bapak Ibu. Saya pribadi juga sangat ketolong dengan teknologi, yaitu ada satu aplikasi, ini nggak endorse. Tapi kalau Bapak Ibu mau belajar firman benar-benar, supaya tahu maksud kebenaran firman Tuhan itu apa, boleh. Ini cuma harga 70.000 gitu loh ya. Strong Concordance namanya. Di iPhone, di Android ada Strong's Concordance. Untuk mau belajar kebenaran firman. Sebenarnya ini yang harus kita ngerti ya. Saya kasih contoh. Banyak orang karena nggak ngerti firman, maka mereka salah mengerti. Apa yang menjadi kehendak Tuhan mereka nggak tahu. Saya kasih contoh aja begini. Misalnya di doa Bapa kami. Kita berdoa. Jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Contoh ya, ini kan doa, ada di firman Tuhan kan? Yesus ajarin kita berdoa demikian. Jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Maka kalau saya tanya pada Bapak Ibu, apa atau siapa yang jahat ini? Ada yang mau coba jawab? Menurut pengertian Bapak Ibu selama ini, apa yang jahat ini? Apa gitu loh. Setiap kali kan kita berdoa Bapa kami. Hati kita. Hah? Hati kita Bagus, yang. Kak. Terima kasih Bu Herlina ya. Bagus sekali jawabannya. Ibu sudah belajar berarti. Ternyata yang jahat itu adalah hati manusia. Yang tidak mau taat sama Tuhan. Karena bahasa aslinya itu poneros. Poneros. Bahasa Yunaninya itu poneros. Poneros itu bukan iblis. Bukan roh jahat. Tapi kalau orang nggak belajar kebenaran firman, selama ini dia pikir yang jahat ini iblis. Yang jahat ini adalah roh-roh jahat. Lepaskan kami dari roh jahat. Lepaskan kami dari corona. Yang jahat kan? Ternyata enggak. Yang jahat itu adalah poneros. Hati manusia ini loh, yang nggak mau taat sama Tuhan. Tolong saya Tuhan, lepaskan saya di ketidakmampuan saya, ketidakmauan saya untuk mengalah sama pasangan hidup saya. Ketidakmauan saya untuk mengampuni. Ketidakmauan saya untuk menjadi berkat buat sesama. Itu poneros. Ini yang membelenggu hati manusia. Bagus Ibu. Jadi ini cuma satu contoh simpel bahwa kita perlu untuk mengerti sampai ke bahasa aslinya supaya kita tidak salah menerjemahkan. Kalau di luar sana saya tanya masih ada jawaban yang salah, yaitu iblis Pak, setan Pak. Betul, iblis jahat, setan jahat, roh jahat, iya roh jahat, namanya udah roh jahat. Tetapi di dalam doa Bapa kami itu bukan itu. Yang jahat itu adalah keinginan hati manusia. Ya. 2 Korintus 11 ayat 2. 2 Korintus 11 ayat 2.
Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Paulus berkata, saya ini cemburu terhadap kamu, umatku, dengan cemburu ilahi. Karena apa? Karena saya ini telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki, yaitu Tuhan Yesus, untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Jadi lihat, Paulus itu selama dia pelayanan, dia selalu mengajarkan umat untuk supaya menjadi mempelai yang kudus dan tak bercacat. Jadi fokus pengajaran firman Tuhannya itu adalah mempersiapkan orang untuk bisa menjadi mempelai Kristus. Tapi Paulus bilang, saya cemburu kepada kamu. Kenapa? Saya udah capek-capek ngajarin kalian supaya kalian itu menjadi mempelai Kristus. Ternyata kamu selingkuh. Selingkuh dengan siapa? Selingkuh dengan siapa, Paulus? Ternyata umat selingkuh dengan dunia. Selingkuh dengan dunia. Hari ini banyak orang nggak sadar bahwa meskipun dia beragama Katolik atau Kristen, tetapi dia belum menjadi calon mempelai Kristus. Karena apa? Karena dia banyak selingkuhnya. Selingkuhnya sama siapa? Selingkuhnya sama dunia. Bapak Ibu, saya kasih ayat yang agak keras ya. Supaya kan kita selamat semua ya. Oke ya. Makanan keras ya. Kita harus dapat makanan keras supaya selamat ya. Daripada dininak bobokkan terus-menerus, tahu-tahu nggak selamat, nggak berkenan di hadapan Tuhan, mending kita ditegur sama firman Tuhan, kita berubah dan kita selamat. Ya, ada ayat jarang dibahas. Ya, kalau hari ini kita tanya sama orang-orang gereja, orang PD, ya saya tanya, Bapak Ibu cinta nggak sama Tuhan? Cinta, cinta. Ya, kalau di sini sudah ikut PD begini, pasti cinta lah. Kalau nggak cinta ngapain kita ikut PD gitu lah. Ya, pasti ada sayang sama Tuhan Yesus gitu kan ya. Tapi kalau saya tanya lagi ya, saya tanya begini, sayang juga nggak sama dunia ini? Sayang juga nggak sama dunia ini? Maka akan jawab sayang juga. Tuhan Yesus saya sayang, dunia juga saya sayang. Dua-duanya aku suka. Lagunya begitu tuh. Jadi yang ini kusuka, yang ini kusuka. Dua-duanya aku suka. Yang bilang sayang, saya harus kasih kebenarannya ya. Supaya kita selamat. Oke Bapak Ibu, siap ya? Mau tahu ayatnya? Kita buka sama-sama. Yakobus 4 ayat 4. Yakobus 4 ayat 4. Boleh nggak sayang dua-duanya? Hai kamu orang-orang yang tidak setia, saya bacakan ya. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Wow. Jadi kalau orang bersahabat dengan dunia, maka dia menjadikan dirinya itu musuh daripada Allah. Hari ini banyak orang berpikir, saya kan sahabatnya Tuhan. Tapi saya juga sahabat dengan dunia ini. Tapi saya nggak musuhan sama Allah. Nggak bisa begitu. Firman Tuhan di Yakobus 4 sangat keras menurut kita. Jangan bersahabat dengan dunia ini. Kalau engkau bersahabat dengan dunia ini, maka kita memposisikan diri kita sebagai musuh Allah. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Bahasa aslinya itu moikos. Moikos, orang yang tidak setia itu moikos. Moikos itu artinya pesinah. Pesinah. Jadi kalau orang bersahabat dengan dunia, sebenarnya dia sedang bersinah. Di mata Tuhan dia bersinah. Karena apa? Karena kita kan mempelai wanitanya Tuhan Yesus. Tapi kalau kita cinta lagi sama yang lain, ini kan namanya selingkuh. Bapak Ibu mau nggak diselingkuhi?
Kita aja nggak mau, apalagi Tuhan. Tuhan tidak mau, ya. Makanya di kekristenan hanya satu. Kekristenan itu yang mengajarkan kalau kita sudah pilih Tuhan Yesus, jangan lagi ada Allah-Allah yang lain. Jangan lagi ada ilah-ilah yang lain. Jangan lagi ada berhala-berhala. Karena Allah kita adalah Allah yang cemburu. Namanya cemburuan. Dan dia tidak mau diselingkuhi. Ya, dia tidak mau diduakan. Kan ada lagu, jadikan aku yang kedua. Wah, gila tuh lagu tuh. Benar-benar ngaco to the max gitu ya. Jadikan yang kedua. Mana ada manusia mau dijadiin yang kedua gitu loh, sama pasangan hidupnya. Tetapi di dalam ketidakmengertian orang akan kebenaran, maka banyak orang tidak sadar bahwa dia menjadikan dirinya musuh Allah. Kata Yakobus 4 ayat 4. Sebenarnya banyak ayatnya. Bapak Ibu tahu kan, Tuhan Yesus sendiri berkata, kamu tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu harus pilih, mengabdi kepada Tuhan atau kepada Mamon. Ada kan ayatnya begitu kan? Pernah dengar kan? Iya. Jadi ini sebenarnya sangat jelas. Tidak bisa. Tapi free, gimana dengan dunia ini? Kita tinggal di dunia, nggak apa-apa. Tapi jangan melekat. Jangan mencintai dengan dunia ini. Kenapa? Karena kalau orang mencintai dunia ini, dia tidak akan pernah puas dengan dunia ini. Kalau orang mencintai Tuhan, maka dia tidak akan pernah puas mencari Tuhan. Apapun yang kita cintai, maka kita nggak akan pernah puas. Tadi kemarin lagi heboh misalnya gitu ya. Lihat orang dengan kekayaan harta yang sudah sedemikian banyak aja muncul di berita, lagi ribut satu sama lain mengenai warisan. Mungkin Bapak Ibu ada dengar beritanya juga ya. Kemudian murid saya yang forward kemudian bilang, wow, 649 triliun. 649 triliun. Anak-anak saling berebut harta kekayaan. Itu duit semua tuh. Sudah punya banyak begitu, kok masih ribut ya? Kenapa? Karena kita baca Pengkhotbah 5 ayat 9 dan 10 berkata, Pengkhotbah 5 ayat 9 dan 10 berkata, siapa mencintai uang, tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan, tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Pengkhotbah adalah orang yang paling kaya yang pernah hidup, yaitu Raja Salomo. Dan dia sudah paling kaya, istrinya 700, gundiknya 300. Saya nggak ada lawan. Siapa mau lawan dia? Secara kekayaan nggak ada yang lawan dia. Secara orang bilang, oh lu belum tahu free, punya bini banyak, rasanya gimana? Pengkhotbah punya bini 700, gundik 300, tapi dia bilang nggak pernah puas, nggak pernah puas. Kekayaan yang sudah jadi orang paling kaya nggak pernah puas, karena orang mencintai apapun dia nggak akan pernah puas. Kalau orang mencintai Tuhan, dia nggak akan pernah puas mengejar Tuhan. Saya senang lagu yang tadi dinyanyikan itu. Selidikilah aku ya Allah. Selidiki hatiku, ujilah aku. Saya mencintai Tuhankah atau saya mencintai dunia ini? Saya ulangi, kita mesti bertanya dalam hati kita, sungguh-sungguh ya, Pak, Bu, demi keselamatan kau dan aku. Saya mencintai Tuhankah atau saya mencintai dunia ini, memakai Tuhan untuk mendapatkan dunia ini? Banyak orang nggak sadar, dia memakai Tuhan untuk mendapatkan dunia ini. Jadi dia nggak murni mencari Tuhan. Mencari Tuhan karena ada embel-embelnya. What if? Bagaimana kalau Tuhan tidak memberikan engkau dunia ini? Bagaimana kalau janji Tuhan tidak digenapi dalam hidupmu? Apakah engkau masih tetap mencintai Tuhan? Apakah engkau masih tetap mengasihi Tuhan? Apakah kita bisa mencintai Tuhan tanpa ada embel-embel apa-apa? Itu pertanyaannya. Harusnya demikian, Bapak Ibu.
harusnya umat itu diajarkan demikian. Saya takut banyak umat nggak siap ketika menghadap Tuhan suatu hari nanti. Saya takut, ya. Kenapa? Karena umat jarang diajarkan kebenaran yang keras. Umat jarang diajarkan kebenaran yang benar-benar untuk kita bisa merubah hidup kita, merubah hati kita. Jarang, ya. Makanya ini mempelai 10 mempelai ini, 10 gadis ini, bukan 10 mempelai, 10 gadis ini menceritakan tentang para pengajar, para gembala, para pastor, para pendeta, orang-orang yang mengajarkan kebenaran. Apakah engkau sudah mengajarkan kebenaran yang mempertunangkan orang yang mendengarkan dengan Tuhan Yesus? Atau jangan-jangan kebenaran yang diajarkan ini bukan kebenaran, sehingga banyak orang makin mencintai dunia ini. Taunya dari mana, Fri? Taunya gampang. Kalau kita ikut PD terus-menerus, apakah kita makin mencintai Tuhan atau kita makin mencintai dunia ini? Nah, itu pertanyaannya. Jadi kita makin tahu, kalau saya dengar pengajaran orang ini terus-menerus, apakah saya makin mengasihi Tuhan, saya makin terlepas dari cinta saya kepada dunia ini, sehingga saya makin sayang sama Tuhan, atau saya makin melekat sama dunia ini? Ini cara selidikinya. Makanya Yakobus 3 ayat 1 berkata, jangan engkau mau menjadi guru, karena sebagai guru engkau akan dituntut tanggung jawab yang lebih berat. Pengajar firman. Kenapa? Kalau Bapak Ibu mau disesatkan oleh iblis, maka gampang. Iblis tinggal menyesatkan gurunya. Kalau gurunya tersesat, domba-dombanya tersesat semua. Betul kan? Makanan yang nggak benar, domba-dombanya bisa tersesat. Maka kita harus cari Tuhan sungguh-sungguh, ya. Kenapa Bapak Ibu ini berharga di mata Tuhan? Bapak Ibu ini berharga, ditebus oleh Tuhan Yesus dengan darahnya yang mahal. Tetapi ingat, iblis itu bukan karena sudah kalah, maka iblis tidak punya tipu daya. Iblis masih beroperasi sampai detik ini. Sampai detik ini, dia belum dibuang ke neraka. Dia masih bekerja dengan tipu dayanya. Dan tipu dayanya yang paling banyak menyesatkan orang percaya adalah apa? Pengajaran yang palsu, yang salah. Bapak Ibu tahu nggak ayat Matius 7, 21, 23? Matius 7, 21, 23. Bukan semua orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaanku. Pada hari terakhir banyak orang akan datang kepadaku dan berkata, Tuhan, bukankah aku sudah bernubuat demi namamu? Sudah mengusir setan demi namamu? Sudah mengadakan banyak mujizat demi namamu? Tetapi pada hari itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Berarti ini bicara kepada siapa nih? Matius 7. Orang sudah panggil Yesus Tuhan. Berarti ini orang yang panggil Yesus Tuhan itu hanya orang Katolik, orang Kristen. Di luar kekristenan nggak panggil Yesus Tuhan. Yesus cuma diakui sebagai nabi, pengajar, guru, boleh. Tapi bukan Tuhan. Berarti ayat ini untuk orang Kristen. Berarti banyak orang Kristen, orang Katolik bisa ditolak Tuhan. Kenapa? Karena tidak pernah mengenal Tuhan. Bagaimana tidak mengenal Tuhan? Kan saya sudah ke gereja tiap minggu. Iya, karena engkau tersesat karena tidak mengenal firman Tuhan. Hosea 4 ayat 6 berkata, Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena kurang pengenalan akan firman, kebenaran. Ya. Jadi kita mesti tekun belajar firman Tuhan. Amin. Masih bersama saya ya. Dengar pelan-pelan ya. Gak apa-apa, saya panggilannya memang mengajar seperti begini ya. Karena saya gusar. Saya ini gusar. Karena banyak orang, kalau saya ngajar ketemu satu-satu begini, dan kalau Bapak Ibu berinteraksi, kalau saya tanya terus jawab gitu loh ya, saya bisa tahu sampai di mana Bapak Ibu ini punya pengenalan akan Allah ya. Kita bisa tahu ya. Dan kadang-kadang kita marah gitu ya. Marahnya itu begini.
Marah karena orang itu banyak yang tersesat, tapi dia nggak tahu dia lagi tersesat. Marah. Karena kita bisa lihat, ini orang kalau nggak ditolong, bahaya nih. Bisa nangkap ya? Jadi kita ini marah akan tipu daya iblis ini loh, yang menyesatkan banyak orang. Tapi banyak orang nggak sadar. Masa ada orang mau ngomong sama saya begini, Free, kalau baca firman terus-menerus, nanti lama-lama kan nggak semua orang jadi panggilannya seperti kamu, ngajar firman. Benar apa enggak statement tersebut? Kalau baca firman terus-menerus, lama-lama jadi seperti saya. Ya enggak lah. Bapak Ibu baca firman tetap jadi pebisnis. Baca firman sebagai dokter, sebagai ibu rumah tangga. Enggak usah jadi pembawa firman. Baca firman bukan berarti harus jadi pembawa firman. Tapi semua orang harus baca firman Tuhan. Karena Yesus berkata, Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Bagaimana kita bisa kudus kalau kita nggak tahu kebenaran? Bagaimana iman bisa muncul kalau kita nggak dengar kebenaran? Hari ini orang lebih banyak baca firman gara-gara lockdown atau jangan-jangan jadi biro statistik. Tiap menit lihat COVID udah berapa, naik berapa, di sini udah begini, pasar ini udah kena, ini udah kena. Jangan-jangan lebih sering jadi biro statistik. Nanti lama-lama mukanya stres kayak yang saya waktu lihat si bapak tua yang suka baca di TV itu loh. Saya nggak tahu siapa namanya itu ya. Itu kan gila tuh, dia pelototin terus itu angka COVID sudah berapa kan. Saya dalam hati, saya yang pewarta, pengajar firman aja, saya jaga supaya saya nggak terlalu sering tahu tentang COVID sudah berapa. Karena kita bisa lama-lama bisa takut loh, lama-lama bisa ketakutan banget dan kita bisa depresi, stres juga bisa. Benar nggak? Karena sesuatu yang dilihatin terus-menerus itu akan jadi besar dalam hidupmu. Jadi saya nggak liatin terus-menerus juga. Cukup kita tahu aja sedikit-sedikit, ya udahlah, nggak usah terlalu dibahas. Si A ini loh mati gara-gara ini, si B ini sudah begini, si C ini sudah begini. Aduh, ini sebentar lagi saya nih, maka akan stres. Jadi si bapak itu saya lihat untungnya dia diganti gitu loh ya. Ada yang menolong dia, diganti dengan siapa tuh? Ibu-ibu dokter tuh. Tapi saya juga takut nih. Gara-gara digantinya dokter yang sangat fresh tersebut, dalam tanda kutip, maka bapak-bapak yang tadinya jarang lihat berita COVID, sekarang malah nungguin nih. Udah berapa ya dalam tanda kutip? Padahal sebenarnya pingin mencuci mata sedikit lah gitu. Bercanda itu. Yuk mari kita lanjut. Biar nggak tegang. Lanjut ya, Dokter Resa itu ya. Kok tahu Free? Ya iya saya juga lihat lah ya. Nggak apa-apa, ciptaan Tuhan itu kita kan nggak mikirin macam-macam. Itu. Lanjut. Jadi ini bicara tentang para gembala ya. Bapak Ibu tahu nggak, selama Yesus khotbah di dalam Injil, Yesus itu selalu berkhotbah tentang apa? Apa yang Yesus khotbahkan? Keselamatan. Keselamatan. Yaitu apa? Injil Kerajaan Allah. Nanti suka baca ya. Yesus selalu berkata, hal kerajaan Allah seumpama seorang yang bepergian, dia kasih talenta. Hal kerajaan Allah seumpama seorang penabur, menabur benih. Hal kerajaan surga seumpama. Hal kerajaan Allah seumpama. Selalu dia berkhotbah tentang kerajaan Allah. Banyak ayatnya. Ya, saya cuma karena waktu atau saya takut Bapak Ibu kalau saya terlalu banyak kasih ayat nanti ini ya. Banyak, baca sendiri nanti di Injil. Yesus selalu khotbahin Injil Kerajaan Allah. Injil Kerajaan Allah. Apa maksudnya Injil Kerajaan Allah? Injil Evangelion. Evangelion. Artinya kabar baik. Kabar baik tentang apa? Tentang Kerajaan Allah. Yaitu apa? Kita harus hidup sebagai warga Kerajaan Allah selagi hidup di bumi ini. Taat kepada pemerintahan Tuhan. Taat kepada firman Tuhan, supaya suatu hari nanti kita bisa tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di Yerusalem baru. Itu yang diajarin. Jadi hidup manusia ini sedang dipersiapkan untuk hidup kekal bersama Tuhan Yesus. Itu ada kekekalan. Hari ini banyak orang begitu takut dengan kematian. Kenapa? Kenapa orang takut dengan kematian? Ada dua jawabannya. Satu, kenapa?
Satu, orang nggak tahu ada apa setelah kematian. Orang nggak tahu. Maka banyak orang berpikir, oh setelah mati habis, berarti hidup yang saya miliki ini hanya di bumi ini. Oh berarti ya udahlah, saya harus sampai senangnya, sampai maksimal banget, sampai mentok senangnya gitu loh. Karena habis mati, habis. Ada yang bilang, oh habis mati dia takut, oh saya mesti hidupnya baik, karena nanti saya bisa menjelma menjadi makhluk lain, ya, reinkarnasi, ya. Jadi itu yang dipercaya. Ada lagi yang bilang, oh manusia ini kayak energi. Kalau mati itu energinya itu tersimpan di kuburan. Jadi kayak zat energi. Mereka nggak tahu. Itu orang dunia, bukan kekristenan. Mereka nggak tahu. Tapi kita kekristenan kita tahu. Jadi yang kedua kita tahu nih. Cuman kita tahu bahwa setelah mati nggak habis. Setelah mati ada dua kemungkinan. Surga kekal atau neraka kekal. Betul? Nah, yang bikin orang takut itu karena ada dua kemungkinan ini. Yaitu ada kemungkinan dibuang ke neraka. Coba kalau misalnya neraka dieliminir, dihapus. Semua orang yang mati pasti tinggal di surga sama Tuhan Yesus. Masih takut nggak sama kematian? Nggak takut lagi. Nggak takut. Kita bilang, oh kita kumpul lagi sama mama kita, papa kita mungkin yang sudah duluan. Wah senang ya kita tinggal sama Tuhan Yesus, senang. Di bumi ini ada corona, mau ke mall nggak bisa, mau jalan-jalan mesti pakai ini, dan lain-lain. Bumi ini sudah semakin rusak hari lepas hari. Makin rusak, makin rusak. Bumi ini sudah seperti kapal Titanic. Sudah siap untuk tenggelam. Sudah tabrak es. Dan sedang beranjak untuk tenggelam. Maka kita harus siapkan hati kita. Untuk apa? Kumpulkan harta di surga. Hidup dengan benar. Jadi kalau kita hidup dengan benar, hidup taat sama Tuhan, maka dalam tanda kutip itu seperti neraka itu dieliminir gitu. Seperti ya. Artinya kita pasti masuk surga. Jadi kalau kita hidupnya sudah takut Tuhan, hidup benar, maka sebenarnya kematian tidak lagi menakutkan. Makanya Paulus bisa berkata begini, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau hidup bagi Kristus, mati cuan. Tapi kalau hidup tidak bagi Kristus, mati bocuan. Jangan mati dulu. Gak rugi. Kalau hidup tidak bagi Kristus, jangan mati dulu kalau bisa, gitu loh ya. Harus hidup bagi Kristus. Demikian sampai punya keyakinan bahwa saya pasti diterima Tuhan di kekekalan. Demikian. Ini harus diajarkan dengan Injil yang murni, yang benar, terus-menerus, terus-menerus. Sampai hati kita itu tidak melekat lagi sama dunia ini. Sampai hati kita nggak melekat. Lama-lama kita kan bisa melihat. People come, people go. Ada yang lahir, ada yang pergi. Hari ini kita menangisi orang tersebut. Suatu hari nanti orang menangisi kita. Kemudian nanti lagi anak kita menangisi kita. Nanti suatu hari anak kita makin gede, makin tua. Dia pun juga gone lagi. Jadi lihat. Terus kita harusnya mikir dong. Ada apa ini di balik sana? Harusnya kita siap-siap Bapak Ibu. Apa yang kita mau kejar lagi? Dunia ini begitu mempesonakah sehingga banyak orang tidak mau cari Tuhan sungguh-sungguh? Benar. Banyak orang tertipu. Iblis kalau datang pakai mukanya yang kelihatan, orang nggak tertarik. Orang langsung tahu itu iblis. Usir dalam nama Yesus. Tapi bagaimana caranya? Supaya orang bisa menyembah iblis. Maka iblis datang, dia tidak bawa diri dia. Dia tawarkan apa? Dunia dan segala kegemilangannya. 1 Yohanes 2, 15, 17. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia. Jangan kamu mengasihi dunia. Dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jadi lihat, makanya tadi kan Yakobus 4 dibilang,
Jangan bersahabat dengan dunia. Nanti kasih akan Bapa nggak bisa. Karena hati kita, hati manusia ini punya kapasitas. Kalau saya sudah isi dengan mencintai dunia, maka sudah nggak ada space untuk mencintai Tuhan. Ada orang bilang begini, Free, 50% buat dunia, 50% buat Tuhan Yesus. Tidak bisa. All or nothing. Semuanya atau tidak sama sekali. Itu yang Tuhan minta dalam hidup kita. Dan harusnya sampai ke situ. Berat nggak? Berat. Saya nggak bilang gampang. Saya tidak bilang ini mudah. Karena kita ini sudah salah lama. Kita ini sudah jarang. Saya pun juga baru berubah, lumayan baru berapa tahun belakangan. Ketika saya dibukain kebenaran demi kebenaran seperti begini, maka kemudian saya sadar, betul. Ya. Betul, memang kita harus sampai suatu hari sampai 100%, ya. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ini ayat favorit saya. Ya, ayat favorit. Jangan mengasihi dunia. Orang yang mengasihi Bapa akan hidup selama-lamanya, akan hidup kekal. Kita mulai dari hari ini, Bapak Ibu. Toh makin lama juga kan sebenarnya Bapak Ibu kan harusnya makin berasa. Sebenarnya khotbah begini paling gampang diterima itu sama orang yang makin berumur mestinya. Seharusnya orang tuh makin berumur, makin sadar bahwa ternyata kenikmatan dunia ini semakin berkurang. Dulu waktu kita masih muda, bisa makan apa aja, tapi duit belum banyak. Jadi mau makan yang mahal, yang enak nggak bisa. Sekarang duitnya sudah banyak, mau bisa makan apa aja, tapi pas mau makan, ini diabetes, yang ini kolesterol, yang ini darah tinggi, ini nggak baik buat jantung, dan lain-lain. Halo, benar nggak? Dulu kita bisa kemana-mana masih sangat amat kuat, tapi kemampuan terbatas misalnya. Tapi sekarang dengan kemampuan sudah bisa kemana-mana, ternyata kaki sudah mulai agak pegal. Jalan sedikit lain-lain. Apa sebenarnya yang kita cari di dunia ini? Apa sebenarnya? Ya, harusnya kita makin sadar bahwa apa di dunia ini harusnya kita pakai untuk mencari Tuhan. Mengisi rongga kosong di dalam hati kita dengan Tuhan. Bukan dengan kenikmatan dunia ini. Dunia ini akan segera berlalu. Ya, kita lanjut ya. Jadi, apa Free? Ini bukan khotbah tentang pewarta aja. Ingat, kita semua juga harus membawa orang kepada Tuhan Yesus. Ya, seperti Andreas di Yohanes 1 ayat 41 sampai 42. Nggak usah dibuka, catat aja. Yohanes 1 41 sampai 42. Andreas itu membawa Petrus kepada Tuhan Yesus. Saudara Andreas ini saudaranya Petrus. Gara-gara ada Andreas, Petrus kenal Tuhan Yesus. Dan sampai hari ini kita tahu Petrus hidupnya luar biasa. Tapi gara-gara siapa? Andreas. Lah sama. Dalam hidup kita ini juga kita harus menjadi agentnya Tuhan. Membawa orang untuk bisa mengenal Tuhan. Caranya bagaimana? Caranya dengan bukan bersaksi saja. Bersaksi itu kita cerita tentang kebaikan Tuhan. Tetapi menjadi saksi. Saya ulangi. Bersaksi sama menjadi... Bersaksi itu beda dengan menjadi saksi. Lebih gampang mana? Bersaksi atau menjadi saksi? Bersaksi. Kalau bersaksi saya tinggal cerita. Tuhan tolong saya bagaimana. Tetapi menjadi saksi itu lewat hidup kita yang berubah dengan taat kepada Tuhan, bagaimana kita mengasihi sesama seperti apa, itu menjadi saksi. Saya kasih contoh ya. Pak, Bu, tahu seseorang itu hidupnya baik atau benar, sebenarnya paling gampang lihat dari orang-orang dekatnya. Lihat dari orang-orang terdekatnya, ya. Orang terdekat seperti apa? Ya, kalau saya istri saya atau
kita punya keluarga, pembantu kita, pembantu. Saya suka mikir berkali-kali, ini pembantu saya ini gimana ya, dia belum percaya Tuhan Yesus nih. Kalau saya khotbahin dia tentang Tuhan Yesus, sulit. Dari kecil dia sudah punya keyakinan lain, ya. Maka sulit. Apa yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu? Ada yang bocor ya mic-nya. Apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah menjadi saksi. Kita memperlakukan mereka dengan sebaik-baiknya. Sehingga saya mau kasih tunjuk sama kamu. Begini nih, orang yang ikut Yesus tuh hidupnya begini nih. Maka kalau dia pulang kampung Lebaran, saya tidak usah takut dia balik lagi apa enggak. Dia pasti balik lagi. Dia pasti balik. Karena majikannya baik, lebih di atas rata-rata. Harusnya demikian. Kita harus jadi contoh dan teladan. Jangan sampai pembantu kas pulang kampung dia udah tunggu-tunggu nih. Kapan ya Lebaran kok nggak datang-datang nih? Gue udah mau berhenti, nggak bisa. Habis balik nggak mau pulang lagi. Kenapa? Bosnya sih katanya sih ke gereja terus sih. Bosnya sih rajin ke gereja, aktif, pelayanan, pewarta, khotbah di mana-mana. Tapi kelakuannya di rumah, waduh, setan aja juga takut sama dia, gitu loh. Jangan demikian. Kita harus jadi saksi, ya. Berbuat baik di atas rata-rata supaya dia tahu begini pengikut Kristus yang sejati. Ya. Amin. Nah, itu contoh-contoh simpel. Itu menjadi saksi. Gampang nggak? Nggak gampang, Bapak Ibu. Saya sangkal diri nggak? Sangkal diri pikul salib, ya. Tapi nggak apa-apa. Suatu hari nanti saya punya tujuan. Suatu hari nanti kalau dia sudah pulang kampung, nggak kerja lagi sama saya, paling tidak dia tahu dalam hati dia begini. Bos saya ini pewarta ustadz lah. Kalau buat mereka itu gitulah ya. Sebutannya gitu ya. Bos saya ini penginjil itu ya. Saya nggak bisa percaya dengan yang dia percaya. Tetapi yang saya lihat hidup dia lain daripada yang lain. Itulah kita menjadi saksi, Bapak Ibu. Berbuatlah kebaikan. Amin. Jangan jadi batu sandungan. Jangan gara-gara hidup kita orang nggak mau percaya sama Tuhan Yesus. Saya punya pembantu pulang kampung kemarin itu gara-gara Lebaran. Dijemput, mamanya kirim mobil buat jemput dia. Terus dia pulang. Saya sudah bilang kalau kamu pulang nggak bisa balik lagi nih, ya. Saya nggak terima kamu lagi, ya. Tapi sudah dikirim mobil sama mamanya. Dia sebenarnya nggak mau pulang. Akhirnya dia terpaksa pulang. Jadi sudah berapa bulan ini dia punya sepupu kerja sama mertua saya. Sepupunya kerja sama mertua saya. Dia suka telepon sepupunya, tanya bagaimana kabar kita, anak saya gimana. Dia mau balik lagi. Cuma dia mau ngomong sama kita malu karena dulu saya sudah ngomong kamu pulang jangan balik dulu. Ini keadaan nggak bagus nih soalnya. Ya. Jadi dia tanya terus. Akhirnya kami juga belum mau terima. Bulan lalu dia kerja sama orang lain sudah di Bekasi, daerah Bekasi, dengan satu keyakinan sama. Ya. Tapi dia selalu telepon sepupunya dan kasih tahu. Dia bilang sama sepupunya begini. Saya nggak betah di sini. Saya pingin balik lagi sama bos saya yang lama. Sepupunya bilang begini, loh bukannya kan sama, kita kan sama, kamu kerjakan sama, keyakinannya sama. Dia bilang lain. Ini dia yang ngomong sendiri. Saya cerita begini bukan untuk apa-apa, tapi hidup kita harus lain, harus beda. Sampai dia kepingin banget. Maka saya bilang, ya lihat aja lah, suatu hari mungkin kalau dia tetap ini, ya udah gimana? Kita ambil kembali dia atau gimana caranya. Tapi bagaimana caranya? Dengan kita menjadi saksi. Hidup kita harus berubah, Bapak Ibu. Amin. Ya. Disitulah kita menjadi teladan. Orang bisa lihat bahwa Yesus hidup dalam kehidupan kita. Ya. Bukan lewat saya khotbah. Saya khotbah ini ngajar cuma sejam. Bapak Ibu nggak kenal saya. Bapak Ibu nggak tahu saya punya kehidupan seperti apa. Yang paling tahu istri saya, pembantu saya, orang-orang di rumah saya itu tahu. Tahu persis saya seperti apa. Percuma saya khotbah seperti ini kalau hidup saya tidak berubah.
Percuma saya ngomong, nggak mungkin saya khotbah dengan ada urapan dengan kuasa Tuhan. Kalau saya sendiri tidak mengejar firman Tuhan, nggak mengejar Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka marilah Bapak Ibu, hidup kita ini 70-80 tahun, cepat. 70-80 itu cepat. Apa yang engkau mau kejar dalam hidup? Tanya loh, sungguh-sungguh. Apa itu? Ya. Sedikit lagi ya. Saya lihat jamnya masih berapa menit ini ya? 11:30. 5 menit lagi kah? Atau 10 menit boleh? 10 menit lagi ya? Boleh. Betul ya? Hah? Kenapa? Boleh. Oke. Ini soalnya saya kejar Bapak Ibu khotbah begini nggak ada maksud apa-apa. Khotbah begini ini cuma supaya Bapak Ibu selamat. Saya sendiri juga takut. Saya suka bayangin begini loh. Saya suka bayangin suatu hari saya ini menghadap Tuhan Yesus, kemudian saya harus bertanggungjawabkan semuanya. Kemudian saya berharap, saya lihat orang-orang yang dengar khotbah, yang dengar pengajaran yang kita ajarin ini, kita ketemu di surga suatu hari nanti. Karena di bumi ini cepat, 70-80 cepat. Hari ini saya baru umur, mungkin Bapak Ibu kalau saya ngomong, baru 42. Saya meskipun baru 42, tapi saya bilang, kalau saya sampai 80 aja, sudah setengah jalan. Kalau saya umur sampai 80, udah setengah jalan. Ya, ini ibaratnya, kalau mau naik pesawat itu, ini kita ini sudah masuk waiting room ini loh. Waiting room. Apalagi kalau Bapak Ibu sudah umurnya 60, 70, masih sibuk sama dunia ini, mau cari apa lagi? Ibaratnya begini, itu kalau naik pesawat itu bukan waiting room lagi. Ini sudah masuk, sudah mau take off nih, sudah dekat-dekat gitu loh. Pesawatnya sudah mau take off. Tapi banyak orang nggak pernah diperingatkan. Hey, pesawat sudah mau take off loh. Ayo get ready, siapin semuanya supaya ready. Ya, malah diajarin dia masih sibuk belanja apa tuh? Biasa kalau di luar negeri apa? Tax free itu apa tuh? Belanjalah di apa tuh namanya tuh? Nah, belanja. Jadi masih sibuk sama dunia. Bukannya siap-siap merubah hati, merubah diri sendiri untuk siap ketemu Tuhan Yesus suatu hari nanti. Itu yang harus dipersiapkan. Hari ini ada nggak orang yang ingetin kita hal ini? Kalau Bapak Ibu punya orang-orang yang ingetin, pengajar firman di PD Bapak Ibu terus ingetin, bagus. Harusnya ada yang ingetin. Kalau nggak ada yang ingetin, siapa lagi yang mau ingetin? Di luar sana orang cuman berlomba apa? Timbangannya udah berapa? Kurang 2 kilo lagi nih, masih kurang 2 kilo. Kalau 2 kilo lagi turun, ini bagus baru gitu loh. Atau di luar sana, sepedanya udah yang mana nih? Brompton. Brompton masih kalah lah sama yang ini. Yang ini 350, Brompton 45, 50. Udahlah BMX saja. Orang tuh berlomba, siapa paling kaya, siapa paling cantik, siapa paling ramping, siapa paling. Ada nggak yang ingetin kita untuk mempersiapkan kekekalan hidup kita? Harusnya di gereja, di PD, kita ketemu begini, harus ada yang ingetin. Gadis-gadis itu, lihat 10-10-nya tertidur. 10-10-nya tertidur. Artinya apa? Kenyamanan, nyaman Bapak Ibu. Orang-orang seperti saya ini, kalau nanti makin terkenal, makin naik, nyaman Bapak Ibu. Apalagi kalau di luar sana bisa punya gereja sendiri, nyaman. Semua orang kasih perpuluhan, semua orang kasih buah sulung, dan lain-lain. Wah, bayang aja coba. Kalau umatnya misalnya ada 100, semuanya kasih persembahan buat nyaman Bapak Ibu. Hamba Tuhan ini, orang-orang seperti saya ini. Kalau nanti, kok ada suara lagi ya? Jadi, sama, 10 orang ini ketiduran ya. Tapi yang 5 lumayan, ada bawa cadangan minyak. Cadangan minyak itu apa? Cadangan minyak itu minyak lambang dari Roh Kudus. Minyak lambang dari Roh Kudus. Maka kita itu harus punya persekutuan yang intim terus-menerus dengan Roh Kudus. Jangan bilang begini, Free, saya dulu pernah dipenuhi Roh Kudus. 5 tahun lalu saya ikut seminar hidup baru dalam roh di Jamah Tuhan. 5 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu, 3 minggu yang lalu. Hari ini gimana? Hari ini penuh Roh Kudus nggak?
Sudah bersekutu dengan Tuhan belum? Gitu loh. Efesus 5 ayat 18 berkata, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Efesus 5 ayat 18. Jadi supaya minyak itu ada, maka kita harus terus bersekutu dengan Tuhan. Penuh terus, senantiasa dipenuhi dengan Roh Kudus. Artinya bergaul terus dengan Roh Kudus. Efesus 5 ayat 18. Ya. Jadi harus terus, jangan tertidur. Sebenarnya kata tertidur di situ, kalau nantilah ya, memang kalau baru ketemu, tertidur itu dibius. Seperti orang bukan tertidur biasa, tapi kayak orang bius, kena bius. Nggak sadar gitu loh. Hari ini banyak orang nggak sadar. Nggak sadar sama apa? Nggak sadar akan hidup ini lagi mengalir kemana. Nggak sadar kalau dia sedang hanyut dibawa oleh dunia ini. Nggak sadar. Hari ini kita merasa kita udah ikut Tuhan. Belum tentu. Tanya benar-benar. Ujilah aku, selidikilah hatiku, batinku. Lagu yang tadi dinyanyikan, itu saya paling takut nyanyi. Karena ketika kita menyanyi begitu, sungguh-sungguh, maka ujian akan datang. Dan waktu ujian datang, ketahuan, ternyata belum siap. Ternyata hatinya masih belum benar. Saya dulu pernah nyanyi itu lagu, ujilah aku Tuhan, dengan sungguh-sungguh. Hari itu seharian saya diuji. Dan saya gagal. Saya sampai pulang ke rumah, saya bilang, Tuhan udah cukup Tuhan. Saya mau tidur, buat besok lagi deh. Saya pulang, serius. Itu kejadian, true story. Sampai hari ini, kecuali kalau saya pas lagi dekat banget sama Tuhan, saya berani doa lagu tersebut. Ya, ujilah aku Tuhan, kenalilah hatiku. Daud itu lagi dekat sama Tuhan, makanya dia berani doa tersebut, berani nyanyi. Nanti kalau diuji ketahuan tuh, wah ternyata belum benar nih. Ya, tapi nggak apa-apa. Mending kita tahu sekarang supaya kita bisa berubah. Betul nggak? Mending kita ditegur sekarang, kita berubah, kita selamat. Daripada nggak ada yang tegur, maunya gimana? Mau ditegur apa mau nggak? Mau ya, kita mau lah ya. Termasuk saya loh, Bapak Ibu, Pak, Bu, saya kasih tahu ya. Saya ini suka bayangin. Kalau orang tuh nggak dikasih firman yang keras, suatu hari kalau dia berhadapan dengan Tuhan, kalau sampai dia ditolak Tuhan, saya nggak mau dia dengar begini. Free, Pak Elfri, kenapa dulu nggak khotbahnya keras? Kenapa nggak ngajarnya keras? Sehingga saya selamat. Nah, saya nggak mau. Hari ini saya bisa bilang sama Tuhan suatu hari nanti, saya sudah khotbahin dia sekeras mungkin Tuhan. Cuman terserah dia. Dia masih mau ikut Tuhan apa enggak, itu sudah terserah dia. Tapi saya sudah khotbah yang sekeras-keras mungkin, setulus-tulusnya, semurni-murninya apa yang Tuhan mau sampaikan. Bertobatlah, bertobatlah, uji hatimu, kasihi Tuhan, tinggalin percintaan dengan dunia. Halo, maka kita akan selamat. Jangan sampai tertidur. Pergi, gadis bijaksana bilang begini, pergi beli minyaknya. Beli minyak. Beli artinya ada harga yang mesti dibayar. Kalau kita mau bersekutu dengan Tuhan, ada harganya? Ada. Ada waktu kita, ada tenaga kita, yang mestinya kita bisa lakukan banyak hal, kita pakai untuk mencari Tuhan. Ada harga untuk bersekutu dengan Tuhan. Itulah kita sedang membeli minyak tersebut. Bisa tangkap? Hari ini kan Bapak Ibu kalau yang bisnismen, coba lihat. Saya lihat muka di sini kan kebanyakan ibu-ibu semua. Bapak-bapaknya pada kemana? Bapak-bapaknya lagi beli yang lain. Nah kan contoh. Lagi beli, lagi mengejar cari duit. Iya kan? Kan sebenarnya hidup ini kita pakai. Mau tukerin nggak untuk kumpulkan? Saya nggak bilang nggak jangan cari duit ya. Tapi apakah kita sudah mencari Tuhan lebih daripada mencari uang? Nah ini banyak orang nggak sadar demikian. Free hidup butuh uang, ya betul. Saya nggak bilang hidup nggak butuh uang. Harus kerja keras, harus tanggung jawab, ya. Tetapi prioritas, tolong prioritas, ya. Karena suatu hari kita semua akan menghadap tahta pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan hidup kita. Maka perumpamaan tentang 10 gadis ini mengingatkan kita untuk apa? Selalu mempersiapkan minyak, yaitu apa? Bersekutu dengan Tuhan. Kemudian apa lagi? Kita harus dengar firman yang murni, yang benar. Kita harus cari pengajar firman Tuhan itu, yang khotbahnya itu membuat kita bertobat, membuat kita berubah,
membuat kita makin mengasihi Tuhan. Itu dia. Hati-hati dengan nasihat siapa yang kita dengarkan, ya. Maka inilah gembala-gembala yang demikian. Kalau kita bisa bertemu, bersyukurlah, ya. Bersyukurlah. Orang-orang demikian yang bicara dalam hidup kita dan kita bisa diselamatkan karena firman Tuhan. Maka Paulus tuh waktu dia nasihatin Timotius, dia bilang begini, Timotius, awasi dirimu, awasi ajaranmu. Berarti seorang pengajar harus melihat dirinya, kehidupannya, dan memperhatikan ajarannya. Banyak orang hanya memperhatikan ajaran, tapi hidupnya nggak benar. Banyak orang memperhatikan hidupnya, tapi nggak pernah belajar dengan benar. Dua-duanya penting. Hidup kita harus benar, pengajaran kita juga harus benar. Maka umat yang mendengarkan bisa diberkati, dan kita bisa menjadi contoh dan teladan. Semua kita, bukan hanya seorang pewarta. Semua daripada kita. Amin. Disitulah kita menjadi saksi Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saya kembalikan ke host. Terima kasih kepada Bapak Elfridus atas renungannya yang mengajarkan kepada kita bagaimana hidup kudus dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir pada hari ini. Terima kasih untuk Ibu Susancia atas kesaksiannya. Untuk Saudara Ari, terima kasih sebagai WL, Saudara Arif Alvin sebagai pemusik. Terima kasih untuk Saudara Jimmy sebagai host, dan Bapak Binar dan Karisa sebagai co-host. Untuk Selasa depan, tanggal 7 Juli, renungan akan dibawakan oleh Bapak Agustinus Handoyo dengan tema, dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka. Matius 7 ayat 20. Kesaksian oleh Ibu Susi Tanamas. Demikian pengumuman kali ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi Selasa depan. Tuhan memberkati. Silakan Ari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami sudah di akhir daripada persekutuan ini Tuhan. Kami sudah menerima berkat Tuhan lewat firman dari Saudara Alfred Ludoni Tuhan. Engkau sudah memberkati kami, Engkau menegur kami Tuhan. Dan siang hari ini kami terima janji Allah yang bagi kami, menguatkan kami untuk menghidupkan iman kami hanya kepada Tuhan. Biarlah kami boleh berpisah satu dengan yang lain, tapi Tuhan, tetapi roh Tuhan senantiasa menyertai hidup kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita nyatakan pujian penutup, kita terima janji Allah, Tuhan yang memberiku kegirangan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi.
Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita berlimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Haleluya ku bersorak. Haleluya ku bersorak. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat siang.